dari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia yang memiliki sumbangsi besar pada dunia, menuntun umat ke jalan yang terang dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, khotib memiliki kewajiban untuk mengajak diri khotib sendiri dan jamaah Masjid Al-Barakah secara umumnya. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keseriusan dan kesungguhan dalam menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan. Jamaah Jumat Masjid Al-Barakah rahimahullah, tema khutbah pada hari ini adalah 3 cara agar tidak menjadi orang yang merugi dalam dikarenakan dilalaikan oleh harta dan anak-anak. Berbagai nikmat yang Allah Ta'ala telah karuniakan kepada kita sesungguhnya sangatlah banyak, tidak terhitung dan tidak terhingga. Meskipun di sisi lain kita juga mendapatkan ujian, cobaan, dan musibah, tapi tentunya kita tetap tidak bisa membandingkan antara nikmat dan ujian ini. Dikarenakan nikmat yang Allah Ta'ala yang terlalu luas dan tidak terbatas, sementara ujian dan musibah sifatnya hanya sebentar dan terbatas. Namun demikian, yang harus kita sepakati adalah hidup ini tidak bisa lepas dari berbagai cobaan dan ujian. Dikarenakan hal tersebut sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan. Begitu banyak contoh dari cobaan dan ujian hidup ini. Tetapi yang ingin khotib sampaikan pada kesempatan ini adalah terkait ujian dan harta dan anak-anak. Tema atau bahasan ini sangat penting karena sesungguhnya manusia kerap lupa bahwa harta tersebut tidak kekal dan tidak akan dibawa mati. Demikian pula anak-anak, mereka tidak disadari adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Sesungguhnya kita hanya diberi amanah untuk membesarkannya, menjadikannya sebagai hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mentauhidkan dan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa dikatakan anak-anak adalah amanah yang ada di pundak kedua orang tua. Mereka adalah perhiasan sekaligus menjadi ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillahi wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. Demikian pula dalam ayat lain disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang artinya sesungguhnya harta dan anak-anak
Al-Quran surat At-Takabur ayat 15. Jamaah Jumat Masjid Al-Barakah rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam dua ayat tersebut bahwa harta dan anak-anak adalah pujian. Adapun wasiat dalam ayat ini adalah janganlah harta dan anak-anak kalian menjadikan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan kewajiban ibadah. Mengapa demikian? Tentunya siapapun yang disibukkan dunia daripada akhirat dan lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang tersebut merugi di dunia dan di akhirat. Jamaah Jumat Masjid Al-Barakah rahimahullah, berikut ini ada beberapa cara agar tidak menjadi orang yang merugi karena dilalaikan harta dan anak. Yang pertama adalah hidup sederhana atau zuhud. Para ulama menyebutnya hidup sederhana itu dengan zuhud, yang berarti tidak suka duniawi secara berlebihan. Bahasa populer dari zuhud ini hidup minimalis, tidak gila harta dan menjauhi tamak. Al-Manawi dalam kitab Faid Qadir Sa Al-Jami As-Sakir memberikan pernyataan tegas. Zuhud itu kosong hati dari dunia, bukan kosong tangan dari dunia. Artinya, hidup tidak tamak pada nafsu dunia, tetapi hiduplah dengan sederhana. Penting kita garis bawahi di sini, zuhud itu bukan berarti tak membutuhkan harta. Zuhud bukan pula memilih hidup dalam kemiskinan. Tidak. Zuhud itu bermakna sikap hati untuk tidak cinta berlebihan pada dunia. Kemudian yang kedua, mendidik anak untuk dekat pada Islam dan Quran. Anak adalah titipan yang harus dididik dengan sebenarnya. Ketahuilah, anak yang soleh dan solehah dapat menjadi salah satu sebab terbukanya pintu amal jariah yang pahalanya tidak terputus meskipun orang tuanya sudah meninggal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak saleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, kita harus bersikap tegas dalam mendidik anak. Kenalkan mereka dengan agama, ajarilah mereka dengan ketauhidan, akhlak, hukum, dan perkara-perkara ibadah. Upayakan mereka juga memperhatikan contoh-contoh dari orang tuanya. Bisa dari perilaku sholat berjamaah, membaca Al-Quran selepas maghrib, dan sebagainya, sehingga mereka bisa mengikutinya dan terbiasa dengan perilaku Islam. Kemudian yang ketiga, bersedekah rutin. Ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan hartanya. Lantas dia merasa harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah miliknya sepenuhnya. Kemudian dia menahan-nahan harta tersebut karena takut jumlahnya akan berkurang. Padahal setiap yang dimiliki oleh setiap hamba sejatinya hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kita anjurkan untuk bersedekah secara rutin
agar harta yang dimiliki menjadi lebih berkah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah memohon menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Jamaah Jumat Masjid Al-Barakah rahimahullah, demikianlah khotbah singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa asalihi wa sallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa asbihi ahlihi wa la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi alaihi shodiqin wa a'lamu anna allaha amarakum bi amrin nadim amarakum bi sholati wa salamu ala nabiyil karim faqala inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat Masjid Al-Barakah rahimahullah, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa bisa menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna musliman laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimah wa aqibna wa tub 'alaina innaka antal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yadhkurukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasduru nasu asfatal a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sharran yarah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.